Kita ke topik kedua pemirsa, kebakaran hutan dan lahan masih menghantui Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Dampaknya satwa liar yang habitatnya berada di hutan mulai masuk ke wilayah permukiman dan perkotaan. Seekor burung rangkong atau enggang ditemukan berada di salah satu kafe di Jalan Murjani 3, Kelurahan Gunung Panjang pada Kamis 21 Agustus lalu. Rangkong merupakan salah satu satwa khas yang dilindungi yang hidup di hutan Kalimantan. Kemunculannya di wilayah perkotaan diduga berkaitan dengan terganggunya habitat akibat kebakaran hutan dan lahan yang masih terus terjadi di sejumlah wilayah Berau. Ini juga merupakan bukti bahwa kebakaran hutan sangat mengancam ekosistem alam. Tim rescue Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Berau yang menerima laporan warga langsung menuju lokasi untuk melakukan evakuasi. Sekitar pukul 19.20 WITA, burung rangkong berhasil dievakuasi, kemudian diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam untuk penanganan lebih lanjut. Berdasarkan pantauan terkini, jarak pandang di sejumlah wilayah Berau berkisar 1,5 hingga 6 km. Kondisi ini tetap perlu diwaspadai, mengingat karhutla masih terus terjadi di sejumlah wilayah. Pemerintah akan menindak tegas pihak-pihak yang terbukti sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan atau membuka lahan dengan cara membakar. Diketahui saat ini ada 4 korporasi yang tengah dalam proses penyelidikan terkait kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Berikut informasinya, tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Prabowo meminta penanganan Karhutla dilakukan secara cepat dan terpadu. Selain itu, ia menegaskan pemerintah akan menindak korporasi yang terbukti sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan. Ia memastikan penindakan terhadap pelaku pembakaran akan dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Yang sengaja membakar hutan gimana Pak? Ada tindakan nggak sih Pak? Oh iya, harus kita tindak ya. Akan kita tindak. Kalau benar-benar terbukti, ya kita tindak. Kita akan tindak sesuai dengan hukum dan peraturan, ya. Mensesnek RI Prasetyo Hadi menambahkan, penegakan hukum menjadi salah satu penekanan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat koordinasi itu. Diketahui saat ini ada 4 korporasi yang tengah dalam proses penyelidikan terkait kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Memang di dalam 2 rapat koordinasi tadi itu menjadi salah satu penekanan dari Bapak Presiden dan kita semua bahwa bila mana ditemukan ada tindak-tindak pidana yang memang itu melanggar dan menyebabkan terjadinya kebakaran, itu harus ditindak baik perorangan maupun korporasi-korporasi maupun individu-individu atau siapapun yang memberikan arahan atau perintah untuk melakukan pembakaran atau melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Itu menjadi yang tadi dilaporkan ada 4 korporasi yang sedang dalam proses penyelidikan. Sementara itu, kepolisian berkomitmen melacak pihak lain maupun korporasi yang ikut dalam upaya pembakaran hutan dan lahan. Dirti Peter Bareskrim Polri, Brigjen Pol Moh Irhamni, mengatakan pihaknya saat ini tengah bekerja menyelidiki berdasarkan alat bukti serta keterangan lainnya yang terus dikumpulkan kepolisian. Kami skala prioritas akan kami bagi untuk melakukan penegakan hukum, mengejar pelaku-pelaku baik individu ataupun korporasi yang terlibat. Sebagian besar pengakuannya masih individu, tetapi nanti akan kami lihat dari transaksi keuangannya. Apakah biaya itu biaya pribadi ataupun ada aliran-aliran dari korporasi yang menyuruh atau memerintahkan mereka untuk melakukan pembakaran. Kami tidak percaya apa pengakuan dia, tetapi fakta, bukti, transaksi ataupun eviden-eviden lain akan kami cari apakah ada keterlibatan pihak-pihak lain ataupun korporasi yang memerintahkan pembukaan tersebut.
Pemerintah juga menyoroti aturan daerah yang masih memungkinkan pembukaan lahan dengan cara tertentu. Istana meminta pemerintah daerah untuk menyesuaikan peraturan daerah yang mengatur pembukaan lahan berbasis kearifan lokal. Sebagai kompensasi larangan pembakaran lahan, pemerintah mengaku siap memfasilitasi bantuan seperti ekskavator bagi warga untuk membuka lahan. Tim Liputan Metro TV. Bareskrim Polri menetapkan 72 orang tersangka yang diduga terlibat dalam kebakaran lahan dan hutan di Indonesia. Mabes Polri menyatakan akan menindak tegas jika terbukti ada keterkaitan korporasi atau perusahaan besar dalam kasus ini. Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Muhammad Irhamni mengkonfirmasi sejak bulan Februari 2026, Polri menerbitkan 89 laporan polisi dari 9 Polda jajaran. Dari serangkaian proses verifikasi dan olah TKP, Polri akhirnya menetapkan 72 orang sebagai tersangka perorangan. Wilayah Polda Riau tercatat menangani kasus tertinggi dengan total 35 tersangka. Modus para pelaku sengaja membakar lahan secara ilegal untuk menekan biaya operasional dalam rangka pembukaan area perkebunan baru. Mabes Polri juga menegaskan akan mengejar dan menindak tegas jika ditemukan keterlibatan korporasi atau perusahaan besar dalam kebakaran lahan dan hutan yang terjadi saat ini. Bahwa 72 tersangka tersebut sesuai hasil pemeriksaan tersangka dan para saksi memang kebanyakan mereka sengaja membuka lahan kemudian melakukan pembakaran karena untuk membersihkan, untuk dilakukan land clearing kan mahal kalau menggunakan alat, apalagi BBM juga mahal sekarang, menggunakan sewa alat juga mahal, yang paling mudah adalah dibakar. Basisnya adalah alat bukti. Alat bukti di TKP berdasarkan olah TKP, kemudian keterangan saksi-saksi yang ada, kemudian keterangan tersangka adalah pengakuan tidak menjadi utama yang mutlak, tetapi alat bukti yang harus kami cari. Kami kelebihannya penyidik adalah bisa geledah, bisa nyita, bisa koordinasi dengan PPATK untuk mencari arus ataupun aliran transaksi keuangan. Tentunya dia membakar tidak akan mau gratis, pasti ada pemodal, pendana. Pasti diberikan uang itu dari mana, itu yang kami cari. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.